Halo adik-adik, kembali lagi nih ke podcastnya Kawan Belajar. Hari ini Kak Mila akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Gara-gara Rumput. Nah, kisah ini diambil dari buku yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan judul Buku Dongeng Anti Korupsi, Cerita di Peternakan Kakek Tulus. Yuk kita simak ceritanya. Gara-gara rumput. Langit di timur memerah saat fajar tiba. Di atas pagar, jago mengepakkan sayap. Kukuruyuk! Teriaknya membangunkan hewan di peternakan. Bangun semua, jangan malas di hari yang indah ini. Bangun! Pagi itu kakek Tulus sengaja tak pergi ke sawah untuk memperbaiki kandang. Dibantu Suci, cucunya yang cantik, ia memotong beberapa ruas bambu untuk mengganti kayu-kayu kandang yang rusak. Asyik! Teriak Suci melihat kakeknya bekerja sambil bernyanyi mengikuti suara dari radio yang digantung di pagar. Hewan-hewan juga ikut tertawa senang. Di siang hari, kandang baru pun telah selesai. Pekerjaan berat itu jadi ringan karena dikerjakan dengan senang hati. Kur, tu. Teriak kakek Tulus memanggil ternaknya. Hewan-hewan segera berlarian ke kandang. Makan yang kenyang ya, biar sehat, kata kakek Tulus sambil menaruh rumput segar untuk kerbau, kelinci, dan 2 kambingnya. Sedangkan Suci menabur biji jagung untuk ayam dan merpati. Saat semuanya menikmati makanan, tiba-tiba di pojok kandang Embek dan Gembul kambing ribut. Mereka saling dorong. Hei, makan yang baik, seru kakek Tulus. Keduanya kembali tenang. Tapi ketika kakek Tulus dan Suci meninggalkan kandang, 2 kambing itu kembali bertengkar. Bahkan lebih hebat, mereka saling menanduk sekarang. Kamu merusak rumahku, kata Cici kelinci saat Gembul jatuh menimpa kandangnya karena ditanduk Embek. Gembul pun bangkit dan berusaha membalas. Saat Embek menghindar, tanduk Gembul mengenai penyangga tempat tinggal Lintar si merpati. Berhenti, teriak Lintar. Karena tak digubris, Cici dan Lintar minta bantuan Bocil untuk melerai 2 kambing itu. Dengan cepat, Bocil memisah Embek dan Gembul dengan berdiri di tengahnya. Hei, kenapa kamu bertengkar? Tanya Bocil. Embek mengambil rumputku, jawab Gembul. Bukan, ia yang ngambil, kata Embek ketus. Kamu yang ambil, balas Gembul. Kamu, teriak Embek. Sudah, diam, biar aku yang berpikir, kata Bocil. Ketika melihat kandang kambing, Bocil tahu masalahnya. Kakek Tulus hanya membuat 1 wadah rumput, sehingga mereka saling berebut rumput. Aha, aku punya ide, seru Bocil. Ia mengambil lidi dan papan yang terserak di kandang. Embek dan Gembul tegang, khawatir Bocil akan menghukum mereka. Biar gak berebut, kita bagi wadah rumput ini, kata Bocil. Dengan cekatan, kerbau bijak itu membagi wadah dengan lidi sebagai alat pengukur. Setelah mendapat ukuran yang pas, di tengahnya diberi papan. Embek
hanya boleh makan rumput di kiri papan dan gembul di kanan papan. Jelasnya, dua kambing itu pun setuju dan senang dengan cara penyelesaian gembul. Embek dan Gembul menyesal atas pertengkaran tadi, apalagi mereka bersaudara. Mereka pun saling meminta maaf kepada teman-temannya, terutama Cici dan Lintar yang sangat dirugikan. Malam itu mereka kembali tidur berdampingan. Bahagia rasanya bisa rukun kembali. Embek dan Gembul menyesal atas pertengkaran tadi, apalagi mereka kan bersaudara. Mereka pun meminta maaf kepada teman-temannya, terutama Cici dan Lintar yang sangat dirugikan. Malam itu mereka pun tidur berdampingan kembali. Yeay, bahagia rasanya bisa rukun kembali bersama teman-teman. Terima kasih, sekian dongeng dari Kak Mila. Nah, sekarang kakak akan menceritakan nasihat apa ya yang dimaksud kakek Tulus dari cerita tadi. Ini dia nasihatnya. Anak-anakku, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan hak-hak orang lain tanpa harus disertai perasaan menang atau kalah. Semuanya itu didasarkan pada rasa dan semangat keadilan. Jadi kita semua harus bisa menerapkan sikap-sikap keadilan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita bisa damai, rukun, dan tentram bersama orang-orang di sekitar. Jangan lupa ya pesan kakek Tulus tadi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.